Malam itu suasana desa Gelagah lebih dingin daripada biasanya. Tampak 3 warga tengah berjaga malam di pos ronda tempat biasa warga berjaga. Ketiganya adalah Rohmat, Tikno, dan satu pemuda bernama Heru. Heru adalah salah satu orang yang pernah menjadi teman tongkrongan Guntoro. Tapi sejak Guntoro banyak menimbulkan kekacauan, ia lebih memilih menghindar. Mereka bertiga terlihat mengenakan jaket dan mengalungkan kain sarung di lehernya untuk melindungi dari angin malam. Cahaya pos ronda tidak terlalu terang. Hanya ada 2 butir lampu pijar 5 watt yang cukup untuk menerangi orang-orang yang berjaga di sana. Serta terdapat 3 buah senter yang biasa digunakan warga untuk berjaga. Dingin banget ya malam ini, ucap Heru. Iya Her, padahal kemarin-kemarin gak begini. Kalau aku sih gak masalah kalau dingin. Aku hanya takut kalau Guntoro keluar lagi malam ini, celetuk Tikno. Alah, cangkemmu itu loh, umpat Rohmat. Soalnya udah ada beberapa orang yang ditakut-takuti Guntoro di desa ini, ucap Tikno lagi. Kamu bicara sekali lagi aku injak mulutmu. Rohmat semakin kesal. Tikno hanya senyum-senyum melihatnya. Dengan kantuk yang mulai menyerang mata, mereka bertiga sesekali memantau ke segala arah dengan senter yang mereka pegang. Waktu terus berjalan, malam kini semakin larut, membuat keheningan malam semakin mengental. Berbaur suara jangkrik dan suara katak-katak sawah dari sawah yang tak jauh dari sana. Jarum pendek jam yang ada di pos ronda hampir menunjukkan ke angka 1. Pada jam inilah adalah jadwal untuk patroli keliling desa bagi setiap warga yang berjaga. Rohmat yang terlihat paling berani di antara mereka bertiga mengajak Heru dan Tikno untuk berpatroli keliling desa. Yuk keliling, biar cepat selesai dan cepat pulang, ajak Rohmat, sambil membenarkan setelan kain sarungnya agar melindunginya dari udara dingin saat berjalan. Sebentar, aku ke belakang dulu, perutku mules, ucap Heru. Rohmat dan Tikno tampak kesal. Kenapa tidak sedari tadi jika ia ingin ke belakang? Kamar mandi bagi warga yang sedang ronda malam disediakan jadi satu dengan kamar mandi milik salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pos ronda yang bernama Pak Andi. Jangan kelamaan, ucap Rohmat dengan kesal. Heru kemudian membawa satu senter dari pos ronda untuk menemaninya. Letak kamar mandinya berada di luar rumah dan bersebelahan dengan rumah utama. Terdapat satu sumur di depan kamar mandi yang digunakan untuk orang yang akan memakai kamar mandi. Beruntung malam itu air masih tersedia di dalam ember kamar mandi, jadi Heru tidak perlu menimba sumur terlebih dahulu. Tanpa berpikir lama, Heru kemudian melorotkan celananya dan mengeluarkan segala kotoran dari dalam perutnya. Tapi di antara beban Heru yang baru saja ia keluarkan, tiba-tiba ember timbaan sumur berbunyi. Mendengar hal itu, Heru lalu bertanya dari balik kamar mandi. Siapa di luar? Tanyanya, namun tak ada sahutan dari luar. Tapi suara timbaan air terus berbunyi dan benar-benar terdengar keras, seolah seperti ada yang sengaja memainkannya. Saat itu Heru berpikir kalau mungkin saja itu Pak Andi atau keluarganya yang sedang menimba air. Tapi kok suaranya begitu ya? Tiba-tiba pikiran Heru mulai kalut. Suara ember timba tak kunjung selesai dari tadi. Kini Heru mulai cemas. Suara itu terus mengusik telinganya. Puncaknya Heru mendengar dentuman keras seperti ada sesuatu yang besar jatuh ke dalam sumur. Sontak mendengar itu, Heru cepat-cepat menyudahi buang airnya, dan setelahnya ia langsung keluar. Heru tidak melihat apa-apa, yang ia lihat hanyalah ember timbaan yang bergoyang-goyang menggantung di atas sumur, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Namun Heru curiga, ia takut jika orang yang baru saja menggunakannya telah jatuh ke dalam sumur. Heru kemudian lantas bergegas melihat ke dalam sumur dengan bantuan senter yang ada di tangannya, dan lagi-lagi Heru tidak menemukan apa-apa di sana. Matanya kini mulai berkeliling mencari sesuatu. Dan seketika bulu kuduk Heru meremang dan ketakutannya kini mulai muncul. Hal ini mengingatkannya pada teror pocong Guntoro yang kerap meneror warga belakangan ini. Aduh, apa ini kelakuan Guntoro ya? Batin Heru kini mulai bergejolak. Ia mulai tidak tenang. Pikirannya diselimuti rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Heru ingin segera kembali menyusul Rohmat dan Tikno. Namun alangkah terkejutnya Heru saat ia membalikkan badan lalu mendapati sosok yang belakangan terus menghantui warga desa Gelagah. Gusti, astagfirullah. Heru tercekap, matanya terbelalak, karena dengan matanya ia menatap sosok pocong hitam berukuran tinggi sedang berdiri menatap dari balik pohon dekat kamar mandi. Wajahnya berdanah, gosong tanpa kulit. Hanya ada bagian daging dalam yang sudah mengering. Kedua bola matanya melotot ke arah Heru. Heru tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya kini terpaku dan mematung. Bagaikan terbangun dari mimpi,
Heru menampari kedua pipinya sendiri untuk memastikan yang ia lihat itu adalah nyata. Namun sebanyak ia menampari pipinya sendiri, sesakit apapun yang ia rasakan, sosok mengerikan itu tetap ada di depan matanya, tidak menghilang seperti keinginannya. Sambil mengerang ketakutan, Heru ingin cepat kabur dari tempatnya berdiri. Jika ingin keluar, jalan satu-satunya hanyalah melewati pocong itu. Tapi Heru tidak punya cukup keberanian melakukan itu. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil Rohmat dan Tikno agar menyelamatkannya. Tapi tenggorokannya seperti tersumpal dan sulit untuk mengeluarkan suara. Heru kemudian menutup matanya lalu beristighfar dalam batin. Karena hanya itu yang ia bisa lakukan agar tidak melihat sosok mengerikan itu. "Aduh, buruan pergi dari sini. Aku gak memanggilmu, Gun," ucap Heru berbisik pelan. Tapi nasib baik belum berpihak pada Heru. Di antara gelap matanya yang tertutup, ia bisa merasakan jika sosok itu malah semakin mendekatinya. Hawa panas semakin terasa di tubuhnya. Heru kini semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan darah mengalir cepat hingga ke ubun-ubun. "Pak Tikno, Pak Rohmat, tolongin aku." Heru menyerempet kakinya pelan-pelan menjauh ke belakang, berharap bisa menjauh dari sosok pocong yang sedang menatapnya itu. Namun tanpa ia sadari, kakinya malah mengarah ke sumur yang berada tepat di belakangnya. Bersamaan dengan tumit kakinya yang menyentuh tembok sumur, Heru merasakan hembusan angin yang terasa panas merebak ke sekitar lehernya. Sontak Heru seketika kaget dan tersentak. Naasnya hal itu malah membuat Heru terjatuh lalu terjungkal ke dalam sumur. Heru kemudian berteriak hingga menggema saat tubuhnya terjun ke dalam sumur. Heru kemudian berteriak histeris meminta pertolongan, berharap Rohmat dan Tikno mendengar teriakannya. Namun hingga beberapa kali teriakannya tak nampak keduanya di bibir sumur. Namun beruntungnya Heru bisa berenang walau hanya sebatas bisa-bisa saja. Jadi berkat itu ia mampu bertahan di permukaan air. Heru terus berteriak hingga sebuah suara muncul di bibir sumur. Bukan suara Rohmat atau Tikno, melainkan suara Pak Andi, pemilik rumah yang kamar mandinya ia pakai. "Loh, Mas, kamu ngapain di sana?" Pak Andi muncul dan seketika panik melihat ada orang di dalam sumurnya. Refleks Pak Andi melempar timba yang ada di depannya ke dalam sumur. "Mas, kamu pegang ini dulu," teriak Pak Andi seraya melemparkan ember ke arah Heru yang tengah berenang mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Pak Andi berlari keluar rumah mencari orang yang bisa membantunya mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Di sisi lain, Rohmat dan Tikno kini mulai resah karena lama menunggu Heru yang tak kunjung selesai buang air. "Itu anak berak yang dikeluarkan kotoran apa batu sih? Kok lama banget gak selesai-selesai?" kata Tikno dengan kesal. Tapi keheningan malam itu pun terpecah saat Rohmat dan Tikno melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak minta tolong. Orang itu berlari dengan wajah yang panik. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Pak Andi. Pak Rohmat, Pak Tikno, tolong!" teriak Pak Andi sementara Rohmat dan Tikno bingung melihatnya. "Sebentar Pak, ada apa memangnya?" tanya Rohmat dan Tikno berbarengan. "Itu Pak, itu ada yang kecebur sumur di rumahku," ujar Pak Andi dengan nafas yang kini tersengal-sengal. Rohmat dan Tikno tersentak. Wajahnya yang semula santai seketika berubah panik. "Sebentar, tadi Heru kan pamit ke kamar mandi. Jangan-jangan..." "Pak, ayo Pak." Rohmat dan Tikno sontak berlari ke arah kamar mandi diikuti oleh Pak Andi. "Ya Allah Gusti, Heru!" teriak Tikno saat melihat Heru berada di dalam sumur. Rohmat, Tikno, dan Pak Andi lantas mencari cara mengeluarkan Heru dari dalam sumur. "Talinya pegang dengan erat Her, biar kami yang tarik dari sini," teriak Rohmat dari atas, suaranya keras menggema ke dalam sumur. Mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga menarik Heru dengan katrol timba sumur. Tapi sialnya baru seperempat jalan gantungan katrol terlihat rapuh dan akan putus. "Lah, kok turun lagi?" teriak Heru dari dalam. "Mau putus Her, sabar dulu sebentar," jawab Tikno. Heru semakin lemas dan terlihat kehabisan tenaga berada di dalam sumur. Heru terlihat menangis sambil mengerang karena kedinginan. Heru kini semakin putus asa dan mulai berpikir buruk terhadap dirinya. Pak Andi ditemani Rohmat berusaha mencari bantuan sementara Tikno bertahan menemani Heru. Pak Andi kemudian mengetuk pintu-pintu rumah di sekitar rumahnya berharap pemiliknya terbangun. Tanpa sungkan Pak Andi mengetuk pintu demi pintu dengan keras. Malam itu suasana di sana terasa menegangkan dan jauh dari keheningan. Total ada 6 orang laki-laki tambahan yang membantu mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Beruntung setelah hampir 2 jam Heru dapat diselamatkan. Tubuhnya diangkat dan ditidurkan di ruang tamu rumah Pak Andi. Pakaiannya diganti dan diberikan minuman hangat agar suhu badannya kembali.
Banyak warga di sekitaran rumah Pak Andi terbangun karena suara ramai warga yang tengah membantu Heru. Mereka semua berduyun-duyun mendatangi rumah Pak Andi. Bapak-bapak, ibu-ibu hingga para pemuda dan anak-anak pun ikut mengerumuni Heru yang tengah diberikan pertolongan di dalam rumah Pak Andi. "Kamu itu kenapa sih, Her? Kok bisa nyebur ke dalam sumur?" tanya Rohmat sesaat setelah situasi normal. "Tadi ada pocongnya Guntoro," ucap Heru secara tiba-tiba, dan hal itu membuat warga yang tengah berkerumun terkejut. "Hah? Datang lagi? Ya Allah!" gerutu para warga. Malam itu hampir saja ada korban jiwa akibat ulah pocong Guntoro. Kembali ke situasi di rumah Ibu Ngatinah. 3 orang suruhan petinggi meninggalkan rumah Ngatinah dengan rasa kesal dan tatapan nanar. Ketiganya adalah Suntono, Anwar, dan Joko. Karena masih siang, ketiganya memilih pulang terlebih dahulu dan nanti malam mereka berencana ke rumah petinggi menceritakan yang terjadi di rumah Ngatinah. Kini siang berganti dengan malam. Suntono, Joko, dan Anwar mulai melakukan pergerakannya dengan beranjak ke rumah petinggi desa. "Pak, sepertinya kita nggak bisa pakai cara itu. Bu Ngatinah nggak terima," ucap Joko membuka percakapan di antara mereka dengan petinggi. "Loh, lalu bagaimana tadi kalian di rumahnya?" tanya petinggi. "Kami diusir, Pak." Tidak lama dari situ, petinggi memberikan secari kertas bertuliskan nama dan alamat seseorang. Tertulis di situ Pak Dullah dan alamat lengkapnya. "Ini, cari, lalu besok pagi jemput dan bawa ke sini," kata petinggi. "Ini kenalanku. Pokoknya tugasmu jemput saja dan bawa ke sini. Lakukan dulu. Ini, bawa saja," ucap petinggi seraya memberikan kunci mobil miliknya. Setelah percakapan singkat itu, mereka bertiga pulang dan kembali melanjutkan pergerakan esok pagi sesuai dengan arahan petinggi atau kepala desa. Besoknya mereka bertiga datang lagi ke rumah kepala desa untuk mengambil mobil. Tak butuh waktu lama dengan disetir oleh Suntono, mereka berangkat menuju alamat yang tertuliskan di atas kertas pemberian kepala desa. Kurang lebih memakan waktu 1 jam agar bisa sampai di sana. "Pak, tanya alamat ini," tanya Suntono pada salah satu warga yang sedang lewat. "Oh, rumahnya Pak Dullah. Oh iya, begini Mas," ucap warga sambil menjelaskan detail alamat yang ditanyakan oleh Suntono. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah rumah yang hanya terbuat dari anyaman bambu dan beralaskan tanah merah. "Assalamualaikum." Setelah tak berapa lama pintu akhirnya terbuka. Muncul sosok laki-laki paruh baya dengan kain sarung tanpa baju dari dalam rumah. Ia tersenyum melihat Suntono, Anwar, dan Joko. Monggo Mas, duduk dulu," ujarnya sambil membukakan pintu. "Bagaimana Mas, kalian dari Gelagah ya?" "Loh, kok Bapak tahu?" Pak Dullah hanya tersenyum. Mereka bertiga heran melihat senyuman dari Pak Dullah, seolah sudah tahu maksud dan tujuan mereka bertiga berangkat ke rumahnya. "Pak, Bapak dukun ya?" tanya Anwar tanpa berdosa. Pertanyaan itu sontak membuat Suntono dan Joko sengit. Mendengar itu sontak raut wajah Pak Dullah berubah, seperti tak nyaman saat mendengarnya. "Maaf Pak, saya disuruh kepala desa untuk menjemput Bapak," sela Joko. Pak Dullah pun langsung masuk ke dalam kamar dan meminta mereka untuk menunggu. Beruntung Joko peka dan mampu mengalihkan pertanyaan Anwar. "Bodoh, mulutmu kalau tanya itu nggak pakai aturan," umpat Suntono pada Anwar. Tidak lama kemudian Pak Dullah keluar dengan pakaian rapi. Mereka bertiga ditambah Pak Dullah kini mulai ke desa Gelagah untuk menemui kepala desa. Entah kenapa saat dalam perjalanan kembali ke desa Gelagah banyak menemui hal kejanggalan. Mulai dari mobil yang mengalami masalah di mesinnya hingga beberapa kali memaksa Suntono, Anwar, dan Joko turun untuk membenarkannya. Sampai kemudian tiba-tiba saja terkunci. Hampir membuat mereka berempat celaka saat melewati tikungan di jalan. Sedikit cerita mengenai Pak Dullah. Dia adalah orang yang memiliki keahlian spiritual yang cukup terkenal di kalangan orang-orang tertentu, sehingga ia sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Sesampainya di desa Gelagah, Pak Dullah kemudian dipertemukan oleh kepala desa. Mereka mulai ngobrol banyak. Petinggi menjelaskan mengenai gangguan yang mengganggu desanya beberapa minggu terakhir, tentang seorang warga yang meninggal lalu bergentayangan menjadi pocong berwarna hitam. Saat menjelang sore dengan ditemani kepala desa, Pak Dullah kemudian meminta diantarkan ke pemakaman desa untuk melihat kondisi di sana, khususnya tempat Guntoro dimakamkan. Di sana Pak Dullah merapalkan doa sambil memegang patok kayu bertuliskan Guntoro di atasnya. Kepala desa dengan ketiga anak buahnya tidak tahu apa yang dirapalkan. Mereka hanya diam dan memperhatikan saja.
Tak lama kemudian saat cahaya matahari perlahan menghilang, mereka pun pulang ke rumah petinggi. "Nanti malam kesini lagi, lalu antarkan aku ke rumahnya," ucap Pak Duloh saat perjalanan ke rumah petinggi. "Kemarin kami diusir, Mbah," sela Joko. "Tidak, kita kesana jam 11-an, cukup di depan rumahnya saja." Jarum pendek jam rumah kepala desa sudah hampir menunjukkan angka 11. Pak Duloh kemudian bersiap ke rumah Guntoro. Kali ini kepala desa tidak ikut menemani. Ia meminta Suntono, Anwar, dan Joko untuk mengantarkannya. Malam itu desa Gelagah sepi seperti malam-malam sebelumnya. Lepas Isya, suasana desa sudah tampak sepi dan para warga memilih menghabiskan waktu di dalam rumah. "Maaf, Mbah, itu rumahnya," ucap Suntono. Pak Duloh kemudian menghentikan langkahnya sesaat setelah perkataan Suntono. Mereka berhenti tepat di depan rumah Ngatinah. Tak lama kemudian Pak Duloh kini mulai memperlihatkan keahliannya. Mulutnya komat kamit sambil menggerakkan tangannya seperti kebanyakan dukun atau orang-orang pegiat spiritual pada umumnya. Suntono, Anwar, dan Joko hanya diam memperhatikan. "Itu lagi ngapain ya?" tanya Anwar. "Aku sendiri nggak tahu. Udah, liatin aja," ujar Suntono. Saat Pak Duloh rasa sudah beres, ia lalu mengajak langsung ke kuburan Guntoro. "Ayo lanjut," ajak Pak Duloh. Sebenarnya ada rasa takut di benak Suntono, Anwar, dan Joko karena harus mengantar Pak Duloh ke area pemakaman malam itu. Pak Duloh dengan mantap melangkahkan kakinya, sementara Suntono, Anwar, dan Joko masih saling tunjuk untuk menemani Pak Duloh di depan. "Jok, kamu aja, Jok." "Ah, ora, kamu aja." War, kamu aja, War." "Aduh, aku nggak mau. Udah kamu aja." Kalian itu pada ngapain? Kesini, laki-laki kok penakut," ucap Pak Duloh saat mendengar 3 orang di belakangnya berisik ketakutan. Mendengar itu, Suntono, Anwar, dan Joko melangkah bersama menyusul Pak Duloh di depan. "Gak perlu takut, Mas," ujar Pak Duloh. Jalanan sedikit menyempit saat hampir sampai di area pemakaman. Dari kejauhan hanya terlihat 2 buah lampu pijar 5 watt yang menerangi area pemakaman yang cukup luas. Mental Suntono, Anwar, dan Joko kembali menciut. Saat sampai di area pemakaman, Pak Duloh dengan mantap melangkahkan kakinya dan tak terlihat raut muka takut sama sekali di wajahnya. Berbeda dengan Suntono, Anwar, dan Joko, Pak Duloh kemudian mempercepat langkahnya. "Mas, tetap di belakangku. Jangan takut apalagi lari, karena nantinya kita akan juga punya rumah begini," ujar Pak Duloh. Kalimat yang seharusnya berisikan nasihat malah semakin membuat ketiganya ketakutan. Pak Duloh semakin mendekati kuburan Guntoro. Anehnya entah dari mana, angin tiba-tiba datang dan menghantam mereka berempat. Lampu pijar yang hanya menggantung di ujung bambu pun goyang karena hantaman angin itu. "Pak, lama tidak?" tanya Joko pada Pak Duloh, tapi Pak Duloh tidak menjawab pertanyaannya. Berdiri tepat di samping kuburan Guntoro, Pak Duloh kembali melancarkan aksinya. Awalnya ia melakukan hal yang sama saat masih di rumah Guntoro. Mulutnya komat kamit merapalkan sebuah mantra sambil mengelilingi kuburan Guntoro. Sementara Suntono, Anwar, dan Joko hanya menunggu sedikit dari jauh tempat Pak Duloh. Pak Duloh adalah orang yang memeluk agama Islam. Namun Islam yang dianutnya adalah yang lekat dengan adat-adat kejawen. Banyak praktek-prakteknya yang menggunakan sebuah ritual khusus. Pak Duloh merupakan salah satu tokoh yang banyak dikenal oleh kalangan-kalangan tertentu berkat keahliannya dalam hal spiritual. "Mas, bantuin saya, pegang senternya," ucap Pak Duloh. Suntono menghampiri Pak Duloh lalu meraih senter di tangannya. Suntono menyentari ke arah Pak Duloh dan kuburan Guntoro. Andai jika tidak menggunakan senter dan tidak ada lampu pijar di area kuburan itu, mungkin mereka seperti di dalam gua karena gelap. Saat itu Pak Duloh membuat pagar gaib, gunanya untuk menghalangi sosok pocong itu tidak mengganggu dan bergentayangan lagi di desa. Semoga berhasil, harapan Pak Duloh. Tapi ternyata usaha Pak Duloh tidak dibiarkan mulus. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang, hingga menghasilkan bunyi yang terdengar di telinga Pak Duloh dan yang lain. Terdengar banyak suara kepakan burung muncul dari arah jalanan lalu terbang mengelilingi di atas area pemakaman. "Burung apa itu? Terbang malam-malam begini?" tanya Suntono, Anwar, dan Joko. Pak Duloh yang juga menyadarinya pun ikut melihatnya. Burung itu hanya terbang berputar-putar di atas area pemakaman. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja bau amis yang sangat menyengat tercium yang entah dari mana asalnya. Pak Duloh menutup kedua lubang hidungnya dengan tangannya. Sementara Anwar, Joko, dan Suntono bertambah heran dan terus bertanya-tanya mengenai burung dan bau amis yang tiba-tiba saja datang. Kini feeling Pak Duloh mulai merasakan tidak enak.
Dia menangkap rasa yang tidak semestinya ada di sekitarnya. Dengan cermat Pak Duloh lantas melihat ke setiap penjuru area pemakaman dengan senter. "Senternya bawa ke sini, Mas." "Pak, lihat apa, Pak?" tanya Suntono. Pak Duloh tidak menjawab dan tetap dengan aktivitasnya yang tengah mencari sesuatu yang membuatnya merasa tidak enak. Detik berikutnya Pak Duloh pun terkejut. Senter dan tatapan mata Pak Duloh berhenti di arah jalan masuk area pemakaman. Ternyata sosok yang akan ditanganinya sekarang berada di depan matanya berbalut kain hitam kumal. Matanya tajam menyala di antara kegelapan malam, menatap tajam ke arah Pak Duloh. Pak Duloh tersenyum getir saat menyadari kedatangannya. Tidak terlihat ada rasa takut di wajah Pak Duloh. Yang ada mulutnya malah semakin cepat berkomat kamit sambil menatap ke arah sosok itu berada. Pak Duloh mencoba mendekat ke tempat sosok itu berada. Namun sesaat setelah ia melangkahkan kakinya yang kedua, terdengar suara dari sosok itu. "Ada urusan apa kamu di sini?" tanya sosok itu. Pak Duloh kemudian mengarahkan cahaya senternya ke arah sosok tersebut, lalu kemudian berkata, "Kenapa kamu mengganggu orang-orang di sini?" Pertanyaan itu dilontarkan oleh Pak Duloh saat mendengar perkataan sosok Pocong Guntoro. Mendengar Pak Duloh berbicara, Suntono, Anwar, dan Joko kebingungan. "Pak, ada apa, Pak?" tanya Joko pada Pak Duloh. Dan Pak Duloh tidak menjawab. Hal itu membuat mereka bertiga semakin penasaran lalu membalikkan badannya. Mereka terkejut sesaat setelah membalikkan badannya karena ternyata ada sosok Pocong Guntoro tengah berdiri menatap ke arah mereka dengan bentuk dan wajah yang sangat menyeramkan. "Pak Duloh, Pocong Guntoro, Pak!" Teriakan panik mereka bertiga lalu lari ke belakang Pak Duloh. Kini mereka berempat saling berhadapan dengan sosok Pocong Guntoro. "Di sini bukan alammu. Pergi kamu dari sini," ucap Pak Duloh dengan suara lantang. Sosok pocong tersebut tidak menjawab. Dia hanya menatap Pak Duloh tanpa bersuara. "Aku tanya sekali lagi, kenapa kamu ganggu orang-orang di sini?" Sosok Pocong Guntoro itu tertawa mendengar perkataan Pak Duloh. Suaranya menggelegar ke telinga Pak Duloh. Mendengar hal itu, Suntono, Anwar, dan Joko seketika ketakutan. Mereka hanya bisa berdoa dengan ayat-ayat suci yang mereka bisa. "Gak usah ikut campur," ucap sosok Pocong Guntoro. Pak Duloh tidak gentar. Ia masih dalam keberaniannya dan terus melancarkan aksinya. Namun sepertinya upaya Pak Duloh belum berpengaruh terhadap sosok yang berada di hadapannya. Tak lama setelah itu, gerombolan burung-burung yang sedari tadi berterbangan di atas pemakaman tiba-tiba saja turun dan terbang mengganggu Pak Duloh, Suntono, Anwar, dan Joko. "Ini sepertinya suruhan pocong itu," ucap Pak Duloh sambil mengusir burung-burung yang terus saja mengganggunya. Cukup lama Pak Duloh disibukkan dengan burung-burung yang tiba-tiba saja menyerang itu. Karena hal itu, penglihatan Pak Duloh terganggu dan fokusnya teralihkan dari sosok Pocong Guntoro. Saat burung-burung itu mulai menghilang, tapi kini Pak Duloh dikejutkan dengan pemandangan yang dia lihat saat itu. Area kuburan yang semula hanya ada 4 orang termasuk dirinya dan sesosok Pocong Guntoro, namun sekarang tidak hanya itu. Puluhan pocong tiba-tiba datang dan mengelilinginya. Mata Pak Duloh terbelalak saat menyadari hal itu. "Astagfirullahalazim," ucap Pak Duloh. Suntono, Anwar, dan Joko pun demikian. Saat itu mereka seperti maling yang sudah dikepung oleh kerumunan warga yang menemukannya. Namun siapa sangka, yang awalnya hanya berhadapan dengan Pocong Guntoro, sekarang mereka dihadapkan oleh puluhan sosok pocong yang sedang mengepung dan siap menyerang mereka kapanpun.